Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Hari ini saya akan sampaikan beberapa informasi awal tentang pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Nah, kami ini ada 9 orang, tapi ada satu berhalangan karena masih ada di luar kota. Jadi kalau dilihat sekarang hanya 8 yang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa masa tugas pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang ini yang dengan masa jabatan tahun 2019 dengan sampai dengan 2024 akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2024 dan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah dibentuk panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 berdasarkan keputusan Presiden nomor 63/P tahun 2024 tanggal kemarin 30 Mei 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Ketua perangkat anggota saya sendiri Muhammad Yusuf Ate. Wakil ketua merangkap anggota ini Pak Arya Satria, Pak Arif Satria, Prof Arif Satria. Anggota Bapak Ivan Yustia Vandana, ini ketua APK, ketua PPATK. Ibu Nawaneri, beliau di Deputi BUMN. Ahmad Erani Yustika, ini yang beliau sekarang masih bertugas dengan Pak Wapres di Aceh, tidak bisa hadir. Kemudian Bapak Y. Ambek Paramata, di Kumham. Bapak Profesor Elwi Daniel, jadi guru besar di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Bapak Reski Sriwibowo, dan terakhir Saudara Taufik Rahman, ini ahli hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Erlangga. Jadi kami inilah yang ke-9 mendapat tugas untuk menjadi pansel calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029. Kami panitia seleksi mempunyai tugas berdasarkan undang-undang. Pertama, mengumumkan penerimaan calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua, melakukan pendaftaran calon pimpinan dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, mengumumkan nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi di laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk nanti mendapatkan tanggapan masyarakat. Yang keempat, menentukan nama calon pimpinan dan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 2 kali jumlah pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi nanti ada 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon Dewan Pengawas yang nanti diserahkan kepada Bapak Presiden yang nanti disampaikan kepada DPR. Yang kelima, melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami juga ingin sampaikan bahwa pengumuman
pendaftaran calon pimpinan dan Dewas KPK masa jabatan tahun 2024-2029 akan dimuat pada media cetak nantinya, media elektronik, laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Go.id dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara Seknek Go.id sejak tanggal 4 sampai dengan 25 Juni 2024. Sedangkan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 26 Juni sampai dengan 15 Juli 2024. Informasi lainnya adalah bahwa panitia seleksi nanti tentu saja akan mengundang seluruh warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029. Informasi lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pendaftaran dapat dilihat melalui media cetak, media elektronik, laman resmi KPK dan laman resmi Kementerian Sekretariat Negara. Saya kira itu saja yang kami sampaikan pada hari ini karena kami baru saja bertemu tadi dengan teman-teman semua. Ini baru ada beberapa kami baru perkenalan karena baru sama-sama belum tahu. Jadi kami sudah rapat tadi yang pertama untuk menyampaikan hal pokok tentang tanggal pendaftaran dan lain-lainnya persyaratan yang juga masih terus kami lakukan untuk segera diumumkan di laman dan media, laman resmi KPK dan laman resmi Sekretariat Negara. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada teman-teman media. Silakan kalau ada yang bertanya lebih lanjut. Berapa? Satu dua aja ya. Satu aja dulu ya. Sampai deh, tolong nanti disampaikan nama dan ini. Selamat sore, saya Yogi dari Detik.com. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, untuk para anggota pansel setelah terbentuk, apakah ada pesan khusus dari Pak Jokowi terkait terkait standar Capim KPK dan Dewas KPK yang akan nanti diseleksi? Lalu yang kedua, ini kan proses Capim dan Dewas KPK ini kan terjadi di era di mana KPK ini sedang dalam kondisi yang terpuruk. Adanya kepercayaan publik pada KPK ini sedang menurun. Nah, dari pansel sendiri, standar yang akan digunakan dalam menjaring para Capim dan Dewas KPK ini seperti apa ya? Saya pikir ini harus dijelaskan pada publik supaya kita bisa jelas, bisa meraba-raba ini calon pimpinan KPK dan Dewas KPK itu kan seperti apa. Lalu yang ketiga, 5 tahun lalu saat pansel terbentuk tuh publik sempat memberikan banyak masukan terhadap para Capim yang masuk di pansel KPK. Salah satunya tuh soal adanya masuknya Pak Firly Bahuri saat itu, di mana banyak publik yang menyuarakan rekam jejak beliau yang buruk gitu. Tadi kemudian beliau terpilih sampai akhirnya jadi ketua KPK dan kita semua tahu bahwa Pak Firly jadi tersangka pemerasan di Polda Metro saat jabat ketua KPK. Nah, dari pansel sekarang ini bagaimana menyikapi masukan-masukan yang akan muncul dari publik nanti ketika proses setelah berjalan, dan apakah nantinya pansel akan berani mencoret para Capim dan Dewas KPK yang punya rekam jejak yang bermasalah? Terima kasih. Satu dulu ya, karena pertanyaannya banyak sekali. Ya, terima kasih. Kami baru saja mendapat juga kompres tadi dari sekretariat dari kami. Telah juga baru bertemu dan belum bertemu dengan Pak Presiden. Jadi Pak Presiden itu belum memberikan arahan, cuma memang ada pesan yang disampaikan. Tentu kita akan cari pimpinan KPK yang utama, tinggi dan sebagainya. Nanti masih akan diluruskan kembali dengan mendengar masukan dari publik. Yang kedua, standarnya sama ya. Nanti kami ini baru pertama kali ini, baru melihat tugasnya apa dan sebagainya.
Tapi dalam jadwal yang akan kami bahas, kita akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk dari media-media, kemudian dari para akademisi, para ormas, LSM dan sebagainya ya, termasuk kerja-kerja itu dan sebagainya. Insya Allah kami menyadari tidak mudah dan beban ini cukup besar sekali karena kondisinya seperti ini, dan harapan masyarakat itu besar sekali kepada Pansel untuk memilih pimpinan KPK yang bisa katakanlah memperbaiki keadaan sekarang menjadi lebih baik. Insya Allah kami akan banyak sekali lagi berkonsultasi, menerima masukan dari sebaik-baiknya. Kita kalau memberi waktu lagi kepada kami, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan mengenai dengan baik. Ya, ada apa? Cukup ya, apa? Ya, baik, selamat sore, saya Azam dari kumparan.com. Mungkin tadi masih menyambung sedikit apa, belum sempat terjawab. Pansel Capim KPK 2019 itu kan dikritik habis-habisan juga ya, karena yang kasus ini ada Pak Firly, kemudian juga ada Ibu Lili Pintauli dan ya dan yang lain-lain karena bermasalah itu. Nah ini sebenarnya apa yang akan dilakukan Pansel tahun ini agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa, karena tadi kan mungkin belum ada penegasan ya jawaban dari Bapak. Kemudian juga yang kedua, ini juga Pansel ini kan didorong untuk menjemput bola ya Pak, mencari sosok yang cocok sebagai pimpinan KPK. Ini kan juga didorong juga kan. Nah ini apakah akan dilakukan juga oleh Pansel tahun ini? Dan terakhir ini kan juga Pansel mencari sosok Dewas juga ya. Dan ini juga baru tahun ini ya, karena sebelumnya kan Dewas itu ditunjuk. Nah ini kriteria apa yang bakal diterapkan Pansel untuk mencari sosok yang menempati posisi Dewas ini? Gitu. Mungkin terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi terus terang memang baru saja kami membuat profile ya, baru masih kenal. Ini baru pertama ya, kami aja baru kenal dengan Pak Prof Ari, tapi ada beberapa rencana kami untuk membuat profile kira-kira pimpinan yang cocok dengan sebagai pimpinan dan Dewas. Dan benar bahwa Dewas ini baru pertama kali ini membuat tantangan itu bagi kami. Cuma yang kami bisa pastikan bahwa kami bersembilan ini datang dengan komitmen tinggi, ya, niat yang baik untuk bisa upaya untuk memilih yang terbaik pimpinan dan Dewas KPK. Dan karena itu kami tentu saja tidak bisa juga bekerja hanya dengan 9 ini. Kami mohon masukan-masukan juga dari berbagai pihak juga ada semua, silakan diberi masukan. Insya Allah kami akan mendengar setiap masukan-masukan yang menurut kami bisa membantu kami untuk membangun pimpinan dan Dewas KPK yang diharapkan oleh masyarakat semua. Saya kira itu cukup, pertanyaan cukup ya. Jadi kayak gitu dulu ya, baru mulai kerja ya. Kalau macam-macam kita akan coba ya, coba. Kalau kita disiksa ya. Ada teman-teman wartawan ya, ada teman-teman media, ada sedikit tambahan, sekedar tambahan catatan saja bahwa demikian besarnya harapan masyarakat terhadap perbaikan-perbaikan yang ada di KPK. Yakinlah bahwa perbaikan itu juga sebenarnya adalah harapan kami semua.